Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita punya materi menarik ya, sebuah modul pendidikan agama Islam untuk guru profesional. Kita fokus ke topik 8, moderasi beragama. Nah, misi kita kali ini, ya seperti biasa, menggali lebih dalam konsep ini. Kenapa sih ini penting banget, terutama buat Indonesia yang beragama ini? Istilah moderasi beragama ini kan sering banget kita dengar ya, tapi apa ya inti sebenarnya? Kenapa dianggap krusial? Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng. Tentu. Jadi, konsep kuncinya memang moderasi beragama. Kalau kita lihat dari sumber yang Anda pegang ini ya, ini pada dasarnya cara pandang, terus juga sikap dan praktek beragama yang ambil jalan tengah gitu. Jalan tengah? Iya, menghindari yang ekstrim-ekstrim, baik itu fanatisme yang katakanlah berlebihan, sampai nutup diri, atau sebaliknya sikap yang terlalu longgar, terlalu acuh lah sama ajaran agama. Oke, jadi bukan cuma soal nggak keras gitu ya, tapi lebih ke nyari titik seimbangnya. Tepat. Tujuannya, ini jelas di modulnya, untuk melindungi martabat manusia dan juga membangun kemaslahatan umum. Nah, prinsipnya itu adil, seimbang, dan ini juga penting, taat konstitusi. Ada istilah Arabnya juga al-wasatiyah. Ah, al-wasatiyah, sering dengar itu. Iya kan? Artinya memang tengah-tengah, adil, atau bisa juga standar yang baik lah. Dan materi ini langsung mengaitkannya ke Al-Quran loh. Oh iya, di mana itu? Surat Al-Baqarah ayat 143 tentang umatan wasatan. Umat pertengahan. Nah, ini sering ditafsirkan sebagai umat pilihan yang adil, yang seimbang dalam menyikapi berbagai hal. Perlu digarisbawahi nih, ini bukan soal mengubah ajaran inti agama ya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana sih cara kita mengekspresikan, mempraktekkan keyakinan kita dalam hidup bareng orang lain. Ini langsung ngerasa banget ya relevansinya buat Indonesia. Kita kan punya ratusan suku, bahasa banyak banget, belasan ribu pulau, terus agama dan kepercayaan juga beragam, hidup berdampingan. Jadi modul ini kayaknya memposisikan moderasi ini jadi semacam lem perekat sosial gitu ya? Betul sekali, bisa dibilang begitu. Modul ini melihatnya sebagai kunci untuk merawat toleransi ya, dan mencegah konflik. Bahkan disebut loh, ini jadi prioritas nasional. Wah, sampai jadi prioritas nasional ya? Iya. Nah, biar lebih konkret, materi ini merujuk ke hasil pertemuan para tokoh agama yang dikenal sebagai Risalah Bogor. Dari situ, dirumuskan beberapa nilai inti dari moderasi beragama ini. Risalah Bogor, oke. Nilai-nilainya apa aja tuh yang diangkat? Ada beberapa, tapi yang mungkin paling sering disebut ya. Pertama, tawasud. Tawasud. Itu ambil jalan tengah tadi, nggak ekstrim kanan atau kiri. Terus ada tasamuh. Nah, ini yang kita kenal sebagai toleransi, sikap menghargai perbedaan ya. Toleransi, oke. Ada juga muwatonah. Ini menarik nih. Artinya cinta tanah air, wawasan kebangsaan. Jadi, itu bagian dari praktik agama juga. Cinta tanah air bagian dari moderasi. Menarik. Iya. Terus satu lagi mungkin yang penting, i'tiraf al-urf. Ini sikap mengakui dan menghargai tradisi atau budaya lokal selama nggak bertentangan sama prinsip dasar agama. Tentu ada yang lain kayak iktidal, adil, syura, musyawarah, musawastara. Tapi beberapa tadi udah cukup mewakili lah ya. Wah, lengkap juga ya nilai-nilainya. Jadi ini bukan sekedar sikap pasif kayak ya sudahlah kita beda gitu ya. Tapi seperangkat nilai aktif yang perlu dijalankan. Nah, ini bagian yang menurut saya penting banget. Terus gimana kita bisa lihat atau katakanlah mengukur ini dalam praktek sehari-hari? Ada indikatornya nggak sih? Ada. Modul ini mengutip panduan dari Kementerian Agama. Ada setidaknya 4 indikator praktis. Pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Maksudnya? Ya, gimana seseorang itu menerima prinsip dasar bernegara kita, menghormati simbol negara, bendera, lagu kebangsaan, terus taat hukum. Gitu. Oke, jadi cinta tanah air itu masuk di sini ya, terwujud dalam komitmen kebangsaan. Menurut kerangka ini, iya. Kedua indikatornya adalah toleransi. Toleransi ya. Ini yang sering kita dengar? Betul. Mencakup sikap hormat pada perbedaan pendapat, keyakinan, ekspresi keagamaan orang lain, termasuk juga mau kerjasama lintas sara. Sara ya, suku, agama, ras antar golongan. Itu kan sensitif ya seringnya. Iya, makanya penting. Ketiga, anti kekerasan. Anti kekerasan. Jelas ya ini? Jelas. Menolak tindakan ekstrim, pakai kekerasan, fisik maupun verbal, atas nama agama. Termasuk nggak main hakim sendiri. Serahkan ke aparat aja kalau ada masalah hukum. Oke. Yang keempat? Keempat, penerimaan terhadap tradisi. Nah, ini nyambung ke nilai ya, tirafal urf tadi.
Sikapnya ramah, menerima tradisi, budaya lokal yang beragam. Nggak gampang bilang sesat atau bid'ah, selama masih sejalan sama pokok ajaran agama. 4 indikator: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, sama penerimaan tradisi. Cukup jelas ya. Dan karena ini modul buat guru, pasti dibahas juga dong cara bawa ini ke kelas. Tepat sekali, itu bagian penting dari modul ini. Gimana guru PAI, Pendidikan Agama Islam, bisa mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ini. Mulai dari milih materinya, metode ngajarnya, yang dialogis, yang menghargai beda pendapat, sampai yang paling penting ya, keteladanan gurunya sendiri. Jadi guru sebagai contoh ya, role model. Betul, ditekankan gimana guru bisa jadi al-qudwah, teladan yang baik dalam mempraktikkan nilai-nilai ini di sekolah. Kan dilihat murid-muridnya langsung. Iya. Jadi peran guru sentral banget ya. Nggak cuma ngajar teori, tapi jadi contoh hidup moderasi beragama itu sendiri. Betul, intinya kan gimana menyeimbangkan ya antara pemahaman dan praktek agama secara pribadi yang mendalam dengan kemampuan untuk hidup rukun, harmonis di masyarakat kita yang ya kita tahu sendiri sangat majemuk ini. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, moderasi beragama itu intinya adalah pendekatan aktif ya, mencari jalan tengah yang adil, seimbang, penuh hormat dalam kita menjalankan keyakinan di tengah keragaman. Ini bukan pembaruan ajaran, tapi lebih ke cara beragama yang mendukung kerukunan. Dan ini, wah, vital banget buat konteks Indonesia. Persis. Dan dari semua nilai dan indikator tadi, mungkin ada satu yang menarik buat Anda renungkan lebih jauh soal menghargai tradisi lokal tadi, i'tiraf al-urf. Modul ini kan menekankan pentingnya sikap ini selama tidak menyimpang dari prinsip dasar agama. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif buat kita semua, buat Anda juga. Dalam keseharian kita nih, gimana sih Anda secara pribadi gitu ya, menavigasi batasan antara merangkul praktik budaya lokal di sekitar Anda, tapi juga tetap menjaga pemahaman ajaran agama yang Anda yakini. Di mana titik seimbangnya buat Anda? Pertanyaan yang bagus sekali untuk kita bawa pulang dan renungkan ya. Terima kasih banyak untuk pendalaman materinya kali ini, sangat mencerahkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.